Aku menikah dengan keyakinan sederhana namun teguh bahwa cinta bukan sekadar rasa, melainkan keputusan. Keputusan untuk saling menjaga, bukan hanya ketika hidup terasa ringan, tetapi terutama saat beban datang bertubi-tubi. Di hari itu, ia menggenggam tanganku. Genggamannya hangat, seolah berkata, "Tenang, aku di sini." Ia berjanji setia. Matanya terlihat tulus, suaranya terdengar yakin. Aku percaya, bukan karena aku naif, melainkan karena aku memilih percaya. Aku percaya bahwa dua orang dewasa yang berdiri di hadapan janji suci telah memahami maknanya, bahwa setia bukan hanya kata, melainkan sikap yang diulang setiap hari. Aku menyerahkan hidupku perlahan, waktuku, doaku, kepercayaanku. Aku belajar menyebut namanya dalam doa, menganggapnya rumah, dan memanggilnya masa depan. Namun aku tidak tahu satu hal penting, bahwa sebagian orang bisa mengucapkan janji dengan mulut yang fasih, namun tidak pernah berniat menepatinya dengan hidup. Hari itu, aku menikah dengan seorang lelaki yang pandai berjanji, namun belum tentu siap memilih setia. Dan aku belum tahu bahwa pengkhianatan jarang datang sebagai kejutan besar. Ia sering berawal dari keyakinan kecil yang terlalu kita jaga sendirian. Selingkuh pertama itu datang seperti petir di siang bolong. Tanpa aba-aba, tanpa peringatan. Menghantam keyakinanku sampai tak bersisa. Tanganku gemetar saat membaca bukti itu. Bukan hanya karena sakit, tapi karena aku tidak pernah membayangkan namanya bisa berdampingan dengan pengkhianatan. Ia menangis, berlutut, suaranya pecah ketika berkata itu hanya khilaf. Aku menyesal, katanya lirih. Aku gak akan ulangi, demi kamu, demi rumah tangga kita. Air matanya jatuh deras, dan entah kenapa, aku lebih sibuk menenangkan dia daripada merawat hatiku sendiri yang sedang hancur. Aku memaafkan, bukan karena aku kuat, tapi karena aku takut kehilangan. Aku berkata pada diriku sendiri, orang bisa salah, cinta itu memberi kesempatan. Semua orang pantas ditebus dengan maaf. Aku belum mengerti satu hal penting, bahwa maaf yang terlalu cepat kadang bukan menyembuhkan, melainkan mengajari seseorang bahwa ia bisa menyakitimu tanpa kehilangan apapun. Hari itu, aku tidak hanya memaafkan kesalahannya, aku juga tanpa sadar mengorbankan batasan dan harga diriku sendiri. Kesalahan kedua datang lebih cepat dari yang kuduga. Tidak ada jeda panjang, tidak ada pemulihan. Kali ini, aku tidak terkejut. Aku hanya lelah. Tidak ada lagi gemetar hebat seperti pertama kali. Tidak ada tangis histeris yang membuat dada sesak. Yang ada hanya rasa kosong. Seperti seseorang yang sudah tahu hujan akan turun dan memilih berdiri diam di bawahnya. Hatiku seolah sudah hafal iramanya. Tubuhku seperti sudah bersiap menerima sakit, bahkan sebelum kebenaran itu benar-benar muncul. Dan di sanalah aku mulai bertanya pada diriku sendiri. Pertanyaan yang selama ini kutahan. Apakah ini benar-benar kecelakaan? Atau pola yang sengaja diulang? Karena ia tahu aku akan selalu memaafkan. Ia kembali beralasan. Kembali menunduk. Kembali berkata menyesal dengan nada yang sama. Tapi kali ini aku melihat sesuatu yang berbeda. Bukan di kata-katanya, melainkan di ketenangannya. Terlalu tenang untuk seseorang yang takut kehilangan. Terlalu terbiasa untuk seseorang yang benar-benar menyesal. Dan aku sadar satu hal yang pahit. Orang yang takut kehilangan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Orang yang merasa aman akan pengampunan akan terus mengujinya. Aku bertahan lagi. Bukan karena aku kuat, tapi karena aku terlalu sibuk memperbaiki rumah tangga yang ia hancurkan berkali-kali. Aku menutup luka dengan alasan. Aku menambal kepercayaan dengan harapan palsu.
Aku berdiri sendirian menjaga bangunan bernama pernikahan, sementara ia terus merusaknya dari dalam. Dan disitulah aku mulai mengerti. Ini bukan lagi tentang selingkuh pertama atau kedua. Ini tentang pilihan. Pilihan untuk tidak berubah. Pilihan untuk mengulang. Pilihan untuk menyakiti karena ia tahu aku akan tetap tinggal. Bab ini tidak penuh air mata. Bab ini penuh kelelahan. Kelelahan seorang istri yang mulai sadar bahwa cintanya sedang dipakai sebagai alasan untuk terus dikhianati. Setiap kali tertangkap, ia selalu datang dengan wajah yang sama. Wajah menyesal yang sudah kuhafal bentuknya. Lagi hilaf. Cuma chat. Gak ada apa-apa, sumpah. Kalimat-kalimat itu keluar begitu lancar, seolah sudah dilatih sebelumnya. Nada suaranya selalu rendah, matanya selalu tampak basah, dan tangannya selalu berusaha meraih tanganku, seakan sentuhan bisa menghapus dosa. Dulu air matanya membuatku luluh. Sekarang, air mata itu hanya membuatku lelah. Karena setiap alasan yang ia ucapkan tidak pernah diikuti satu hal yang paling penting. Perubahan. Yang berubah hanya caranya berbohong. Yang berubah hanya bagaimana ia menyembunyikan jejak. Yang berubah hanya betapa cepatnya ia meminta maaf setelah menyakiti. Sementara lukaku tidak pernah diberi waktu untuk sembuh. Aku mulai menyadari sesuatu yang menyakitkan. Ia tidak takut kehilangan aku. Ia hanya takut ketahuan lagi. Dan di titik itu, aku mengerti, janji yang diulang tanpa tindakan bukan tanda penyesalan, melainkan tanda bahwa aku sedang diuji. Seberapa lama aku mau bertahan dalam pengkhianatan yang sama. Aku masih di sini, tapi hatiku mulai mundur pelan-pelan. Karena cinta yang sehat tidak membuat kita terus-menerus memaafkan hal yang sama. Dan kesetiaan sejati tidak perlu alasan yang diulang berkali-kali. Yang paling menyakitkan ternyata bukan perselingkuhannya. Bukan pesan-pesan rahasia itu. Bukan pertemuan yang disembunyikan. Yang paling menghancurkan adalah saat aku diminta mengerti terus-menerus. Sudahlah, kamu harus sabar. Namanya juga rumah tangga, pasti ada ujian. Jangan dibesar-besarkan, nanti tambah rusak. Kalimat-kalimat itu terdengar bijak di telinga orang lain, tapi terasa kejam di hatiku. Seolah-olah kesalahannya hanyalah goresan kecil, sementara lukaku dianggap berlebihan. Seolah-olah air mataku hanyalah drama, bukan tanda bahwa hatiku sedang berdarah. Aku diposisikan sebagai istri yang harus kuat, agar ia tidak perlu bertanggung jawab. Aku diminta menelan sakit, agar ia bisa terus berjalan tanpa berubah. Saat aku marah, aku disebut berlebihan. Saat aku menangis, aku disebut lemah. Saat aku lelah, aku diminta lebih sabar. Tidak ada yang bertanya, "Kamu masih sanggup?" Tidak ada yang peduli, "Hatimu masih utuh?" Disitulah aku belajar satu kebenaran pahit. Seringkali perempuan diminta kuat bukan untuk menyelamatkan dirinya, melainkan untuk melindungi kesalahan orang lain. Dan sejak saat itu, aku mulai sadar. Mengerti tanpa dihargai bukanlah bentuk cinta, melainkan cara halus untuk membuatku terus terluka tanpa pernah dipulihkan. Suatu hari, aku berhenti menangis. Bukan karena rasa sakit itu hilang, tetapi karena akhirnya aku mengerti. Ini bukan lagi tentang godaan, bukan tentang kesempatan yang tidak sengaja, bukan pula tentang aku yang kurang cantik, kurang perhatian, atau kurang sabar. Ini tentang pilihan. Ia tahu apa yang ia lakukan. Ia tahu resikonya. Ia tahu konsekuensinya. Ia tahu aku akan terluka.
Ia tahu malam-malamku akan dipenuhi air mata. Ia tahu kepercayaanku akan runtuh sedikit demi sedikit. Dan tetap saja, ia memilih melakukannya. Di titik itu, sesuatu dalam diriku berubah. Aku tidak lagi bertanya, "Kenapa kamu begitu?" Aku mulai bertanya, "Kenapa aku masih bertahan?" Karena pengkhianatan yang diulang bukan lagi kesalahan yang perlu dimengerti, melainkan keputusan yang harus dihadapi. Dan untuk pertama kalinya, aku berhenti menyalahkan diriku sendiri atas luka yang tidak pernah kuciptakan. Aku menatap diriku di cermin. Perempuan yang berdiri di hadapanku tampak asing. Matanya cekung oleh terlalu banyak malam tanpa tidur. Bahunya turun oleh beban yang tak pernah ia ciptakan sendiri. Senyumnya hilang entah sejak pengkhianatan yang keberapa. Aku terlihat kurus, bukan karena ingin langsing, tapi karena hatiku terlalu sering lapar. Lapar akan rasa aman, lapar akan kesetiaan, lapar akan cinta yang tidak melukai. Aku lelah, bukan lelah karena bertahan, tapi lelah karena selalu diminta mengerti sementara lukaku terus diabaikan. Lelah karena maafku dianggap tiket bebas untuk mengulang kesalahan yang sama. Dan untuk pertama kalinya, aku berkata jujur pada diriku sendiri, tanpa membela siapapun, tanpa mencari alasan. Aku tidak bisa menyelamatkan pernikahan yang terus dihancurkan oleh orang yang sama. Kalimat itu tidak keluar dengan teriakan. Ia keluar pelan, tapi menghantam kesadaranku lebih keras daripada semua tangisku selama ini. Aku akhirnya berhenti bertanya kenapa, karena jawaban itu tidak lagi penting ketika lukanya selalu sama. Aku berhenti berharap ia berubah, karena harapan yang terus dipatahkan hanya membuatku kehilangan diriku sendiri. Dan di titik itu, aku membuat keputusan yang paling sulit sekaligus paling jujur dalam hidupku. Aku memilih diriku sendiri. Bukan karena aku menyerah, tapi karena aku sadar, mencintai diri sendiri bukanlah egois, melainkan bentuk keberanian yang selama ini kutunda. Pergi tidak membuatku langsung bahagia. Ada malam-malam sunyi yang terasa panjang. Ada tangis yang datang tanpa aba-aba. Ada rindu pada versi hidup yang seharusnya, bukan pada orangnya, melainkan pada harapan yang pernah kutanam. Aku belajar duduk bersama sepi, menerima bahwa sembuh bukan garis lurus. Ada hari-hari kuat, ada hari-hari rapuh, dan itu tidak apa-apa. Namun di antara semua kehilangan itu, ada satu hal yang akhirnya hilang sepenuhnya. Rasa takut dikhianati lagi. Aku tidak lagi hidup dalam kewaspadaan. Tidak lagi memeriksa ponsel dengan jantung berdebar. Tidak lagi membaca perubahan nada suara sebagai ancaman. Tidak lagi menunggu janji yang selalu lahir tanpa niat untuk ditepati. Aku kembali bernafas normal. Tidur tanpa mimpi buruk, bangun tanpa cemas. Pergi mengajariku satu kebenaran sederhana. Kedamaian bukan datang dari bertahan, tetapi dari keberanian melepaskan. Aku tidak lari. Aku memilih hidup. Dan dalam pilihan itu, aku menemukan diriku yang lama hilang. Utuh, sadar, dan layak dihormati. Pergi bukan kekalahan. Pergi adalah penyelamatan. Dari pernikahan itu, aku belajar hal-hal yang tidak pernah diajarkan siapapun sejak awal. Bahwa selingkuh yang berulang bukanlah kesalahan. Ia adalah keputusan yang diambil dengan sadar berkali-kali, meski tahu dampaknya akan menghancurkan. Aku belajar bahwa cinta tanpa hormat bukanlah cinta, melainkan luka yang terus dibuka ulang, lalu diminta untuk diterima sebagai takdir. Aku juga belajar bahwa kesabaran tanpa batas sering disalahartikan sebagai izin untuk terus melukai. Dan yang paling penting, aku memahami satu kebenaran pahit sekaligus membebaskan. Perempuan yang akhirnya pergi bukan karena ia kehabisan cinta, bukan karena ia tidak kuat,
dan bukan karena ia gagal mempertahankan. Ia pergi karena ia akhirnya memilih hidup di atas bertahan dalam luka yang sama. Pergi bukan berarti kalah. Pergi berarti berhenti mengorbankan diri demi seseorang yang tidak pernah belajar menjaga. Hari ini, aku berdiri dengan hati yang lebih tenang. Bukan karena semua luka sudah sembuh sepenuhnya, tapi karena aku tidak lagi membiarkan luka itu mengatur caraku bernafas, berpikir, dan mencintai diri sendiri. Ada bekasnya, masih ada. Kadang terasa perih saat kenangan datang tanpa izin. Kadang muncul dalam bentuk mimpi, atau diam yang tiba-tiba terasa berat. Namun kini aku tahu satu hal penting. Luka yang disadari tidak lagi berbahaya. Yang berbahaya adalah luka yang kita abaikan demi mempertahankan sesuatu yang terus melukai. Aku tidak malu pernah mencintai orang yang salah. Cinta tidak pernah memalukan. Kesetiaan tidak pernah salah. Memberi maaf bukan aib. Yang memalukan adalah ketika seseorang berulang kali memilih melukai, lalu menyebutnya khilaf. Sementara kita diminta terus mengerti dan menelan sakit sendiri. Aku belajar bahwa seseorang yang selingkuh sekali mungkin tersesat, tapi yang mengulanginya sedang membuat pilihan sadar. Dan aku juga membuat pilihanku sendiri. Aku memilih berhenti menjadi tempat pendaratan bagi kebohongan. Aku memilih berhenti menjadi penyangga bagi kesalahan yang tidak pernah aku lakukan. Aku memilih berhenti menjadi perempuan yang harus kuat agar orang lain bisa tetap tidak bertanggung jawab. Selingkuhnya bukan sekali, tapi pilihannya. Dan keputusanku adalah tidak lagi menjadi korban dari pilihan orang lain. Aku tidak hancur. Aku tidak kalah. Aku tidak gagal. Aku tumbuh dengan luka sebagai guru dan harga diri sebagai pijakan. Dan itu cukup.